Saya adalah Muslim yang sangat percaya dengan ajaran Islam. Memang harus pula saya beri catatan. Saya adalah Muslim yang taat, tapi percaya di dunia ini bukan hanya Islam agama yang benar. Saya percaya semua agama benar. Tentu saja kecuali yang mengada-ada seperti yang menyembah setan misalnya. Tapi di luar itu, semua agama dan kepercayaan menurut saya adalah benar. Saya percaya para penyebar agama memang memperoleh wahyu dari Tuhan. Dari Nabi Muhammad, Yesus, Nabi Musa, Konghucu, Siddhartha Gautama, dan sebagainya. Saya percaya semua agama membawa ajaran kebaikan. Sebagian orang akan menuduh saya liberal. Tapi terlepas dari penampilan itu, saya merasa sebagai seorang Muslim, saya memang wajib menerima keberagaman agama. Jadi kalau saya mengakui kesetaraan agama, itu bukan karena saya tidak percaya Islam, tapi justru karena saya menganggap umat Islam atau seluruh umat beragama di dunia harus menerima kesetaraan agama. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mendakwakan Islam secara sempurna, beliau mendapatkan tanggapan-tanggapan yang sangat baik daripada orang-orang di Jaziratul Arab. Mereka berbondong-bondong mulai mengenal Islam dan kemudian mereka merasa tertarik dengan Islam yang waktu itu memang memberikan konsep yang berbeda dengan konsep yang ada yang sudah jumud pada saat itu. Maka orang-orang Quraisy yang pada saat itu menjadi status quo, mereka tidak senang dengan keadaan ini dan mereka mulai mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana usaha untuk mengkompromikan antara keyakinan mereka yang memang berbeda. Mereka mengatakan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, bagaimana kiranya ketika kita mencoba agama satu sama lain? Bahwa kita tahu agama kita memang berbeda, keyakinan kita memang berbeda, tapi marilah saya akan menyembah agamamu selama 1 tahun dan sebagai gantinya engkau menyembah berhala-berhala saya juga 1 tahun. Jadi konsepnya adalah mengkompromisasikan agama itu agar saling merasa satu sama lain. Dan itulah yang menjadi sebab turunnya ayat Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Kafirun yang berbunyi Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidum ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Maka bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas dan dengan jelas memberikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga pada seluruh umat muslim untuk tidak berkompromisasi dalam perkara akidah. Ketika ada orang-orang yang kemudian mengatakan bahwa mari kita menyembah agama kita satu sama lain bergantian, maka dengan tegas Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin. Yang menarik di sini adalah ketika kafir Quraisy, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengenai surat ini, kafir Quraisy sadar betul bahwa mereka memiliki agama yang berbeda. Mereka memiliki agama yang tidak sama. Nah, karena itulah kemudian mereka menawarkan kompromisasi tadi. Nah, tapi mungkin kalau seandainya orang-orang kafir Quraisy tadi hidup di zaman sekarang, mungkin mereka terheran-heran, terkaget-kaget, terkejut. Lah kenapa? Karena sejahil-jahilnya mereka tidak pernah punya ide bahwa semua agama sama. Tapi ada orang-orang sekarang yang mengaku terpelajar, lantas mereka mengaku muslim, tapi mereka punya ide semua agama sama. Yang kalau seandainya orang-orang kafir jahiliyah tadi, orang-orang Quraisy tadi, ketika mendengar, mungkin mereka akan merasa minder. Lah kenapa? Karena mereka kalah jahat dibandingkan dengan orang-orang pada zaman sekarang. Mereka saja tidak terfikir, tapi orang-orang yang mengaku muslim pada zaman sekarang terfikir bahwa semua agama itu sama. Inilah konsep yang dinamakan dengan konsep pluralisme, yaitu menganggap semua agama sama, tidak ada kebenaran yang bersifat mutlak, semua kebenaran bersifat relatif. Bahwa semua agama sama, semua akan masuk surga, semua mendapatkan balasan. Konsep ini tentu saja ditentang di dalam Islam. Karena kenapa? Karena konsep ini bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan bahwasanya Allah itu tidak ada serikat dengannya, dan seorang muslim ketika dia sudah memasuki Islam, maka dia tunduk pada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan justru bermain dengan akalnya. Karena posisi akal di dalam Islam sesungguhnya sudah sangat jelas. Akal di dalam Islam digunakan untuk mencapai eksistensi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah ratusan ayat di dalam Al-Quran itu menyeru kepada kaum muslimin, menyeru kepada manusia untuk senantiasa menggunakan akalnya. Kenapa? Karena akal adalah jembatan antara mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah hanya menyeru kepada dua makhluk untuk kemudian berpikir dengan akalnya, yang diberikan akal itu agar dia mampu beriman, yaitu adalah jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
ya'qilun. Sedangkan pada makhluk-makhluk yang lain Allah tidak memerintahkan untuk berpikir dan untuk beriman. Karena kenapa? Karena iman hanya bagi yang memiliki akal. Tapi ketika seorang muslim sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akalnya tunduk kepada syariat yang Allah dan Rasul bawa. Akalnya berganti fungsi dari memahami, dari mencari eksistensi Allah, menjadi memahami setiap dalil-dalil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa makana lil mu'minina wal mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahum khiyaratu min amrihim." Ketika seseorang muslim sudah mendapatkan perkara-perkara yang Allah putuskan kepada dia, maka tidak layak kepada dia memiliki pilihan-pilihan dalam perkara syariat itu. Allah juga menegaskan misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 216, "Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asang takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asang tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Allah yang Maha tahu tentang yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Allah Maha tahu tentang apa yang paling baik bagi manusia dan apa yang tidak baik bagi manusia. Maka ketika seorang muslim sudah bersyahadat dengan syahadatain itu, maka akalnya tunduk kepada syariat yang Allah dan Rasul bawa. Sebagai pamungkas, benarlah Imam Ali karramallahu wajhah ketika menyampaikan kepada kita, seandainya syariat ini itu tunduk dalam perkara akal, maka dalam perkara mengucap khuf, maka khuf sepatu sebelah bawah itu lebih layak diusap daripada sebelah atas. Mengapa? Karena yang kotor adalah sebelah bawah, bukan atasnya. Maka akal untuk memahami bahwasanya Allah itu ada, untuk memahami eksistensi Allah itu ada, untuk memahami Islam adalah agama yang benar dan tidak selainnya. Tapi ketika sudah menjadi seorang muslim, maka akalnya tunduk pada syariat dan tidak ada konsep semua agama adalah sama. Ini adalah konsep yang sama sekali tidak dikenal. Bahkan mungkin kalau orang kafir Quraisy yang jahil itu pun, sejahil-jahilnya mereka, ketika mereka hidup pada zaman sekarang, mereka merasa aneh dengan orang-orang yang tadi, yang mengaku muslim, yang mengaku mereka punya pendidikan, tapi mereka punya konsep yang sangat aneh, yang bahkan tidak pernah ada pada orang-orang pada zaman dulu. Sejahat-jahatnya mereka tidak pernah mengucapkan semua agama itu sama. Dan ini adalah bagian daripada pluralisme, dan pluralisme beda dengan pluralitas. Pluralitas adalah keniscayaan karena beragam itu ciptaan Allah, tapi pluralisme menyamakan semua agama adalah bagian daripada syirik, dan ini harus ditolak di dalam Islam. Dan ini biasanya ketika mereka mengucapkannya, mereka berdalil dengan surat Al-Baqarah ayat 62 yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amilas salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang kira-kira terjemahannya adalah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in, siapapun di antara mereka yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu mereka melanjutkannya dengan amal yang soleh, maka mereka mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak merasa khawatir dan mereka tidak merasa sedih. Ayat ini seolah-olah dipakai untuk menunjukkan bahwa selain muslim pun mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Ayat ini bukan penguat pluralisme, tapi justru ayat penguat bahwasanya hanya orang-orang beriman yang mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Kalau di dunia, setiap orang yang melakukan apapun pasti mendapatkan balasannya. Tapi yang mendapatkan balasan kebaikan di akhirat hanya orang-orang yang beriman. Mengapa? Mari kita perhatikan bahwasanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu wan nasara was-sabiin, dan orang-orang yang Yahudi, orang-orang Nasrani dan Sabiin, Allah katakan man amana billahi wal yaumil akhir, mereka beriman pada Allah dan juga kepada hari akhir, maka mereka itulah yang dikatakan melanjutkan dengan amal-amal yang soleh, maka mereka mendapatkan falahum ajruhum inda rabbihim, mereka mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir menuliskan dalam kitab tafsirnya, beliau mengutip sebuah ayat lain dari surat Yunus, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun, sesungguhnya yang dimaksud dengan ayat yang tadi adalah para wali Allah, yang mereka ini senantiasa tidak mendapati kekhawatiran pada diri mereka dan mereka tidak merasa sedih di dunia maupun di akhirat. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu adalah orang-orang yang beriman pada Allah dan mereka bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan jelas ini konsep yang berbeda dengan konsep pluralisme yang dianut oleh orang-orang yang tadi mengaku Islam tapi mereka sangat jauh pemahamannya daripada Islam. Kenapa? Karena kita membahas tentang iman, maka kita kembali pada klasifikasi yang Allah berikan di dalam surah Al-Baqarah. Ayat-ayat yang awal Allah sampaikan kepada kita, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun." Allah menyampaikan kepada kita bagaimana reaksi ketika orang mendapatkan Al-Quran. Maka reaksi yang pertama adalah mereka beriman kepadanya, mereka menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk, dan itulah orang-orang yang beriman. Tapi ada reaksi yang kedua, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angzartahum am lam tungzirhum la yu'minun. Mereka adalah orang-orang yang ketika mendapatkan kitab ini, kalian berikan peringatan, kalian tidak berikan peringatan, mereka tidak mau menerima isi daripada kitab ini, maka mereka digolongkan sebagai orang-orang yang kafir. Yang ketiga, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada orang-orang yang kemudian ketika mereka di depan orang-orang beriman, mereka mengatakan mereka beriman, tapi sebenarnya mereka tidak termasuk golongan orang-orang yang beriman. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Mereka mengatakan ketika bertemu dengan orang-orang beriman, kami beriman juga, tapi ketika mereka kembali kepada kaum-kaum mereka, mereka mengatakan kami tadi cuma main-main saja. Sesungguhnya kami adalah bagian daripada anda-anda semua, yaitu termasuk orang-orang yang tidak beriman. Maka ada tiga golongan ketika mereka dihadapkan dengan Al-Quran. Yang pertama, beriman dengan Allah, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Yang kedua, mereka kafir dengan Al-Quran. Yang ketiga, mereka menjadi orang munafik, mau mengambil sebagian saja yang mereka suka, sementara mereka meninggalkan yang lain. Nah, maka kita sebagai seorang muslim harusnya tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah Allah sampaikan kepada kita. Dan surat Al-Baqarah ayat 62 tadi harusnya tidak menjadi sebuah hal yang justru menjustifikasi pemahaman salah bahwa semua agama adalah sama. Di dalam Islam, pemahaman seperti ini tidak ada, tidak dikenal daripada zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak dikenal di masanya para sahabat, tidak dikenal di masanya para tabiin, tidak dikenal di masa para tabiut tabiin, tidak dikenal pada masa ulama-ulama salaf. Lalu ketika Anda mengucapkan bahwa semua agama sama, siapa Anda? Anda bukan Rasul, Anda bukan Nabi, Anda juga bukan para sahabat, Anda bukan tabiin, bukan para tabiut tabiin, Anda juga bukan salaf, lantas mengatakan yang tidak pernah mereka katakan. Anda siapa?